Mengisi waktu di sela-sela kesibukan dengan melakukan aksi sosial merupakan salah satu kegiatan para tenaga kesehatan yang tergabung dalam komunitas relawan Cerita Sehat di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Berasal dari aksi sosial semasa kuliah, Muslimatur Rahma yang ketika itu masih mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya Malang, kemudian menggagas sebuah gerakan relawan pelayanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat prasejahtera. Jadi awal mula kegiatan ini hanya 1-2 orang aja. Saya sama teman saya yang juga background kesehatan perawat, kita tetap suka pengabdian. Akhirnya saya sama teman saya terjun langsung ke masyarakat. Cerita itu melambangkan kita itu mendengarkan keluhan lansia-lansia yang di desa. Kemudian sehatnya itu kita berbagi buah dan kita melakukan cek kesehatan. Kita pernah beberapa kali itu melakukan pengabdian tapi secara mandiri, hanya berdua ke beberapa desa gitu. Jadi langsung ketika ada rezeki alhamdulillah berdua, kemudian kita mencoba berbagi entah itu buah-buahan, kemudian cek kesehatan secara gratis hanya berdua saja waktu itu keliling di sebuah desa-desa. Nah dari situ ketika pulang dari melakukan pengabdian secara mandiri kok rasanya kayak seneng ya ngasih kebermanfaat kepada masyarakat, rasanya kok ada kelegaan tersendiri gitu. Nah dari situ dari Muslimah sendiri nyoba untuk gimana ya caranya kita bisa menyebarluaskan kebermanfaat ini ke masyarakat, tapi nggak hanya 2 orang aja, tapi ke masyarakatnya lebih luas. Kita kan berarti butuh banyak orang gitu. Akhirnya dari Muslimah sendiri gimana kalau misalnya kita membangun sebuah komunitas yang tujuannya untuk menggabungkan antara tenaga kesehatan maupun non-kesehatan yang tujuannya adalah untuk memberikan atau mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Komunitas Cerita Sehat rutin belusukan ke berbagai tempat untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Untuk kegiatannya 1 bulan sekali untuk kegiatan kami yang kami lakukan sendiri. Tapi biasanya 1 bulan itu bisa diajak kolaborasi sama beberapa kampus instansi itu kita kolaborasi yang kita ke desa, jadi ikut ke desanya mereka, kita melakukan medical check up. Mulai ada tensi, cek suhu, oximeter, GDA, gula darah, asam urat, kolesterol, kemudian ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, kemudian juga ada berbagi snack sehat, itu ada vitamin, masker sama buah kayak gitu. Untuk Cerita Sehat sendiri itu di sini posisinya sebagai penyalur ya. Entah itu dari tenaga kesehatannya atau dari tenaga non kesehatannya, di mana di sini kita membantu masyarakat nih untuk supaya lebih paham atau lebih aware, lebih caring terhadap dirinya sendiri gitu. Entah itu dari segi kesehatan ataupun dari segi-segi yang lain. Hal-hal sederhana seperti misalnya potong kuku, kemudian cukur rambut, kemudian mandi, hal-hal sederhana seperti itu. Kenapa sih kok harus melakukan hal-hal sederhana seperti itu? Karena hal-hal dari yang hal kecil tersebut itu dapat menimbulkan penyakit yang mungkin nanti ke depannya berbahaya gitu. Dari banyaknya masyarakat ketika kita melakukan pengabdian itu kok ternyata masyarakat itu banyak sekali yang minim tahu tentang penyakitnya ya, atau banyak sekali yang tidak tahu cara mendeteksi penyakit-penyakit yang padahal itu hal umum gitu. Nah dari situ gimana caranya supaya kita bisa membantu masyarakat supaya masyarakat itu tahu cara mendeteksi secara awal mengenai penyakit yang dideritanya atau cara pencegahan dari penyakit-penyakit yang dideritanya seperti itu untuk meningkatkan taraf kesehatan secara tidak langsung. Meskipun fasilitas kesehatan sudah banyak dan bisa dijangkau masyarakat, namun pada kenyataannya tidak semua bisa mengaksesnya. Banyak yang keluhannya kalau di Surabaya itu Kampung Pemulung karena beliau itu kebanyakan pendatang. Sedangkan kalau pendatang itu apalagi vaskesnya ikut KTP misalnya di Bangkalan gitu. Nah itu kegiatannya beliau itu kalau mau ke puskesmas itu harus KTP situ kayak gitu. Terus harus ada kayak antrinya panjang. Ya kebanyakan juga takut. Terus banyak beberapa itu mereka yang kayak petani, pemulung itu dokumen KTP kayak gitu itu udah nggak punya gitu. Apalagi yang kalau duafa di sini itu KTP-nya itu udah nggak ada. Apalagi ODGJ yang kalau di Liponsos itu nggak ada dokumentasi, apalagi gelandangan itu kan nggak ada apapun yang jadinya fasilitasnya pun
nggak bisa ngakses. Jadi akhirnya ada medical check up gratis ini bisa menjangkau orang-orang yang nggak punya identitas kayak gitu. Komunitas cerita sehat yang digagas Muslimatur Rahmah mendapat sambutan hangat dari rekan-rekan seprofesinya. Dengan penuh semangat, para tenaga kesehatan bergabung dan mendukung Muslimatur Rahmah. Alasan aku untuk ikut cerita sehat ini kan latar belakangku gizi dan aku mendapatkan ilmunya, dan makanya itu jadi salah satu alasan untuk terjun ke masyarakat agar bisa juga merasakan nilai manfaat di sekitar masyarakat, jadi tahu gitu realnya itu kayak gimana. Aku lumayan sering, kebetulan saya aktif di cerita sehat itu dari tahun 2023. Background saya sendiri kan dari bidang kesehatan, kebetulan saya dari kedokteran umum. Nah, inginnya saya berharap dengan ilmu yang saya punya ini bisa saya implementasikan di masyarakat. Salah satunya lewat cerita sehat. Warga antusias menyambut kegiatan ini karena bisa menikmati layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Ya senang lah, Pak. Kenapa senang? Ya soalnya kan gratis itu loh ya. Ya selama ini memang saya nggak pernah periksa, nggak pernah ini, soalnya keuangannya kurang untuk periksa gitu. Ya untuk alhamdulillah tadi kok ada menemukan seperti ini ya. Sekalian saya periksa, merasa terbantu, saya sangat senang sekali Mas. Biar tahu tentang daya tahan tubuh kita, apa kesehatan kita, kayak kolesterol, asam urat gitu kan tahu. Iya, senang sekali saya. Usia tua ini kan perlu under deal dicek nih. Oh, iya. Saya lebih salut, kalau sering lebih baik. Kenapa itu? Ya, kesehatan kita terjaga. Tak hanya melayani masyarakat prasejahtera, komunitas cerita sehat juga menyambangi panti-panti disabilitas mental untuk memberikan layanan kesehatan bagi para penghuni panti. Ini tempat rehab untuk saudara-saudara kita yang katanya diuji sakit mental atau kejiwaan. Sekarang ada sekitar 97 santri. Sangat-sangat membutuhkan pelayanan-pelayanan kayak kegiatan kayak begini, kesehatan fisik terutama. Tanpa ragu dan penuh kasih sayang, para tenaga kesehatan ini dengan sabar memberi arahan dan memeriksa kesehatan para penghuni panti. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah dan kolesterol, hingga perawatan diri para penghuni panti. Subhanallah, sangat-sangat membantu banget, sangat bermanfaat banget buat saudara-saudara kita yang lagi diuji sama Allah dengan sakit kayak begini ini, sangat-sangat membantu. Gitu. Harapannya kalau bisa kegiatan yang seperti ini diistiqomahkan, gitu. Biar biar bisa benar-benar terjaga kesehatan saudara-saudara kita yang lagi diuji Allah sama kayak penyakit ini. Profesi tenaga kesehatan membutuhkan jiwa pengabdian yang tulus. Lewat kegiatan komunitas cerita sehat, para relawan ini membuktikan pengabdiannya bagi masyarakat yang terpinggirkan. Bagi mereka, imbalan terbaik adalah senyuman dari masyarakat yang mereka layani. Sebenarnya apa yang kita dapatkan itu tentu saja bukan berupa materi ya. Yang kita dapatkan itu adalah kesenangan tersendiri. Kok rasanya senang ya bisa membantu masyarakat. Ketika kita melihat masyarakat tersenyum, kita jadi ikut tersenyum gitu. Ketika mereka mengucapkan terima kasih, oh ternyata hal sekecil ini saja dengan cara memberikan buah, mereka itu bisa berterima kasih ke kita. Mereka bisa sesenang itu gitu.
Itu sih yang saya rasakan lebih ke arah ada kelegaan atau kebahagiaan tersendiri. Dengan melihat orang lain bisa tersenyum setelah konsultasi dengan kami, kemudian dengan kondisi mereka yang setelah pulang, insya Allah bisa mendapat impact dari yang sudah saya jelaskan terkait penyakit mereka mungkin. Mereka juga bisa menentukan langkah apa yang dapat dilakukan dengan pengetahuan sedikit dari saya terkait penyakit dari masyarakat itu juga. Harapannya teman-teman dengan latar belakang background kesehatan ini bisa menyalurkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan, dan karena kita melakukan kegiatan sosial itu menemukan kebahagiaan dengan lihat senyumnya warga, kemudian setiap kita kegiatan itu kayak diucapin terima kasih ya Mbak, semoga sehat selalu, kita juga pun ngucapin yang sama ke beliaunya. Kemudian harapannya teman-teman pun yang melakukan volunteer ini juga memiliki kebahagiaan yang dirasakan sama masyarakat kayak gitu.